Shalom, kembali kita bertemu di dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memampukan untuk kami bisa bagaimana terus menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami ingin terus dibaharui lewat kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Bapa di dalam segala kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul perenungan kita, memperhatikan kepentingan pasangan. Adapun ayat perenungan kita terambil dari Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Suatu ketika, seorang suami dan istri terlibat dalam perdebatan kecil mengenai arah. Ketika hendak berfoto, suami merasa dia keliru menyebut arah. Tetapi ketika hendak mengoreksi, malah terjadi kesalahpahaman, sehingga perdebatan kecil itu pun terjadi. Syukurlah perdebatan itu tidak berlangsung lama, karena mereka sudah cukup mengenal satu dengan yang lain. Lewat keputusan untuk mengalah dan tidak memperpanjang urusan, acara refreshing dari kedua suami istri ini bisa berlanjut dengan suasana hati yang baik. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kesalahpahaman itu meruncing lalu menjadi masalah yang sangat serius. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, dalam kehidupan berkeluarga, acap kali bukan hal-hal besar yang menimbulkan konflik, tetapi hal-hal kecil yang tidak diselesaikan oleh beberapa pasangan, bahkan terkesan tidak tahu cara menyelesaikannya. Contoh, masalah lampu menyala atau pencetan pasta gigi dimulai dari mana? Dari bawah kah? Dari tengah? Atau dari atas? Dan berbagai hal yang lain yang sepele yang jika gagal dicari solusinya bisa berpotensi menyebabkan perceraian. Dalam kondisi itulah, nasihat firman Allah hari ini sebaiknya tidak diabaikan. Ingat Bapak Ibu, jangan diabaikan. Yaitu, bagaimana seorang harus belajar memperhatikan kepentingan suami. Istri itu harus memperhatikan kepentingan suami. Tapi, suami juga sebaliknya harus memperhatikan kepentingan istri. Jangan hanya sibuk menuntut untuk dipenuhi kepentingan pribadinya. Jadi Bapak Ibu, masalah pernikahan itu sebenarnya dimulai dari mengabaikan kepentingan pasangan. Karena suami atau istri lebih berfokus kepada kepentingan pribadi masing-masing. Memperbaiki kondisi ini tampaknya dapat menjadi upaya yang baik dalam menjauhkan suatu perdebatan
atau konflik, hingga pertikaian dalam kehidupan berkeluarga yang Bapak Ibu jalani. Jadi kesimpulannya, keegoisan dapat menghancurkan kehidupan pernikahan. Ingat itu Bapak Ibu. Jika tidak direspon dengan kesediaan dan upaya untuk berubah. Sekarang kan Valentine, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa meresponi kebenaran firman ini? Mari kita sama-sama mengucapkan rasa kasih sayang kita kepada pasangan kita. Tidak perlu dengan hal-hal yang spektakuler. Cukup hal-hal yang simpel. Bagaimana itu? Contoh, perhatikan pasangan jika lagi suntuk, misalnya suami pulang kerja suntuk, capek, ya kita sapa dengan penampilan yang mempesona, kita sapa dengan sapaan yang lembut, yang memberikan semangat baru bagi suami kita. Begitu juga sang suami harus bisa memperhatikan dan menyayangi istri sebagai pasangan kita. Jangan hanya ketika kita berpacaran kita saling memperhatikan, tapi ketika masuk dalam rumah tangga saling memperhatikan kepentingan pribadi. Aduh, bagaimana ini? Ya kan, Bapak Ibu? Oke, sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada kali ini. Saya berharap Bapak dan Ibu saling mengasihi di hari Valentine ini. Sampaikan kasih mesra kepada pasangan kita. Amin. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk diberkati lewat renungan-renungan Alkitab, silakan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, dan dukung terus channel ini untuk berkembang semakin banyak umat Tuhan yang diberkati lewat channel ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, luar biasa kebenaran firman-Mu kali ini mengajarkan kami selaku suami istri untuk saling menyayangi. Berkati seluruh pasangan yang mendengarkan channel ini dalam kehidupan mereka, semakin hari semakin saling menyayangi dan saling mengasihi, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami semua boleh bersama-sama menjemput Engkau di awan-awan. Inilah doa kami. Berkati seluruh pekerjaan mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam pergumulan Engkau mampukan, dalam